Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, baik, dan saya Kang Tatang. Hari ini saya ngevlog lagi di dekat kampus UI. Nah, di sini saya ada jual kos-kosan. Di sini itu ada 9 unit. Sekarang sisa 1 unit lagi. Dan sudah ada beberapa yang serah terima. Yang 1 unit ini spesial karena selain ada kos-kosan, ada 18 kamar, itu ada kiosnya. Nah, di belakang saya ini unit yang sudah serah terima unit dan sudah ada penghuni kosnya. Nah, kita lihat posisi rumah kosnya itu seperti apa sih gitu ya. Karena dari sini ke kampus UI itu hanya 1 km ke kampus Vokasi, ke Kutek ya, namanya Kutek ya. Itu sekitar 1 km dan banyak yang mahasiswi dari sini tuh jalan kaki ke kampusnya itu. Nah, kita lihat ya ke sana, lihat lokasi yang masih tersedia. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya berdiri di depan unit yang sudah terjual. Jadi di barisan sini tuh ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 unit. Dan ini sudah terjual semua dan lokasinya itu sekelilingnya seperti ini ya. Ini ada lembaga bina umat, ini ada masjid ya, musola, dan ini sampingnya itu tol. Itu ada apartemen di sana, apartemen Diamond Land. Nah, kita lihat posisi yang masih tersedia. Nah, yang masih tersedia itu, nah kita lihat ya, ini yang sudah terjual. Ini kemarin itu sekitar 2M ya. Nah, ini ini mau serah terima unit nih, ada 2 unit nih digabung jadi 1 nih. Ini 2 unit digabung jadi 1. Dan di sini ada 2 unit. Nah, sini unit yang ini udah ada penghuni kosnya yang ujung. Sekarang saya menuju lokasi 1 unit lagi yang akan dijual. Luas tanahnya 178 dan luas bangunannya 400 meter persegi. Nah, ini sebelah sini ya. Ini jembatan penyeberangan karena di sini tol. Kita ke sana. Nah, unitnya itu di sini nih. Nah, di sini unitnya. Nah, unitnya itu di sini nih. Unitnya itu di sini. Ngadepnya ngadep ke sini. Di sini ada 2 kios. Jadi ada 2 kios dan ada 18 kamar. Ini khusus putri di sini ya. Jadi aksesnya itu jalan ke sana itu berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 500 meter deh itu. Karena banyak yang mahasiswa jalan itu. Dari sini jalan ke gerbang kampus belakang itu. Deket lah, deket banget lah. Nah, yang tembok ini udah tanah UI ini. Nah, lokasinya di sini. Kalau yang sana unitnya sudah terjual ya. Nah, di sini nih unitnya nih. Ada 1 unit lagi. Harganya di 4,7 M. Masih bisa nego ya. Sudah full furnish, ada 18 kamar dan 2 kios. Jadi langsung hadap ke jalan. Jalannya aksesnya 2 mobil lagi. Nah, Bapak Ibu semua, saya berdiri dari atas. Nah, lokasi yang mau dijual ini nih di kotakan sini yang ada 20 kamar tidur. Nah, sebenarnya yang UI itu di sini tuh UI ya, gedungnya ya. Malam ini depannya mau dibangun ya sampai sini tuh. Ini pinggirnya tol. Ini kampus UI, nempel ya, itu gerbangnya di situ tuh. Jadi yang kita jual, yang ada kiosnya itu ngadepnya ke sana. Itu ngadepnya ke sebelah kanan. Ini kiosnya ngadep ke sini. Ada 2 unit dan di sini carportnya ada muat 2 unit juga. Jadi di sini bisa 20 kamar. Oh, kalau mau full 20 kamar atau mau 18 kamar plus 2 kios. Jadi ada pilihan ya ke konsumen. Jadi di sini nih luasnya 176. Luas bangunannya di 400 meter persegi. Itu ya. Ini posisinya di sini. Nah, untuk kemarin ada yang nanyain ke tiang listrik jauh nggak? Nah, itu jauh ya. Jadi nggak pas di tiang listrik. Tiang listrik itu ada di posisi di sana tuh, di jalan itu. Tiang listrik di sini. Nah, bangunan kita itu di sini. Ini di sini.
jadi aman ya, karena di situ juga ada bangunan tuh, dan itu bukan nggak di bawah tiang listrik. Nah bangunan kita itu sejajar di sini nih, nah di sini nih gitu. Terima kasih. Ini adalah posisi yang akan dijual. Unitnya masih inden. Lebarnya itu sekitar 12 meter. Jadi dari ujung sana ya, di ujung sana ke ujung sini itu di 12 meter sampai pinggir jalan. Kesananya itu, ke belakangnya itu di 15 meteran. Jadi totalnya itu luasnya 178 ya. Nah untuk carportnya itu ngadep sini. Karena sama dengan yang sebelah sana, rumah kos yang sana itu ngadep ke sini ya, kosannya. Adapun kiosnya itu di sini. Nah, kiosnya itu nanti ngadep ke jalan sini. Jadi kiosnya itu ada di sini ya. Di sini nih. Ini kiosnya. Ngadep ke sini kiosnya. Jadi ngadep ke jalan sini. Ngadep ke jalan ini. Jalannya aksesnya 2 mobil nih sampai sini. Nah, sekarang kita lihat ke dalam interior rumah contoh yang sudah mau serah terima. Kita masuk ke dalam ya. Nah, ini saya masuk ke salah satu ruangan ya. Nah, ini kamar mandinya seperti ini. Kamar mandinya. Nah, sudah dapat perlengkapan ya untuk mahasiswa. Ada meja, ada lemari buat buku, ada tempat tidur, ada AC dan ada lemari. Kita ke atas ya. Kita ke atas dulu. Kita ke atas, kita bincang-bincang sama developernya ya. Nah, ini kita lantai 2 nih. Lantai 2, jadi dapur itu ada di masing-masing lantai ya. Di lantai 2 ada dapurnya. Nah, ini ya. Kemudian di sini lorongnya seperti ini nih. Coba kita lihat ya. Masuk ke salah satu ruangannya deh. Nah, ini. Ini ruangannya sekitar 4x3, kurang lebih 12 meteran lah. Jadi sudah ada token masing-masing. Wifi-nya sudah sentral. Nah, ini masuk. Sudah lengkap ya. Jadi untuk mahasiswa itu tinggal masuk aja. Nah, ini kamar mandinya ya. Kamar mandinya bawaannya sudah toilet duduk. Udah ada shower juga. Nah, kita ke sini. Nah, ini ada Pak Farhad nih. Kita bincang-bincang dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali dengan saya Kang Tatang. Hari ini saya masih di Kahfi Aparkos bersama dengan Pak Farhad sebagai developernya. Assalamualaikum Pak Farhad. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Tatang. Alhamdulillah. Hari ini saya ada kunjungan ketemu dengan Pak Farhad sebagai developer Kahfi Aparkos. Jadi Pak Farhad ini adalah salah satu developer properti syariah yang sudah bangun perumahan yang pertama ada di Janahil ya Pak? Di Janahil, betul. Citayam itu sudah sold out, tinggal berapa? 3 unit lagi ya? 3 unit, tapi kita udah tutup buku ya. Jadi kewajiban developer semua udah selesai. Ya. Tinggal nungguin yang laku aja. Alhamdulillah. Jadi dari berangkat dari bikin perumahan, nah sekarang Pak Farhad itu bikin salah satu aparkos, kos-kosan untuk mahasiswa. Betul ya. Nah, ini kebetulan lokasinya ini bagus banget di dekat kampus UI ya Pak. Iya. Nah, jadi saya berada di namanya Kahfi Aparkos 1. Nah, ini untuk lingkungan di sini total ada berapa unit dulu Pak? Ini keseluruhan semua ada 10 unit ya. Ada 10 unit. Kemarin itu yang kita pasarin sebenarnya hanya 7 unit. Jadi 3 unit kita keep. Tahun lalu ya, kemarin bulan Februari udah sold out. Jadi kita mulai pasarin di bulan September 2022. Februari kemarin alhamdulillah udah sold out 7 unit. Nah, ini baru bulan ini kita mutusin yang 2 unit lagi ini kita reopen. Oh, berarti dari September 2002 sampai sini berarti setahun ya? Iya, setahun terjual
7. Sebenarnya penjualan dalam 6 bulan ya kurang lebih. Oh iya, karena pembangunan ya. September ke Februari. Dari Februari kan kita fokus di pembangunan aja. Jadi penjualan hanya 6 bulan ya? 6 bulan. Cepet banget ya. Alhamdulillah. Karena memang dari sisi lokasi ini mungkin salah satu yang terbaik ya, kita bisa jalan kaki ke UI, ada pintu vokasi dalam radius jalan kaki. Kemudian dari sisi harga juga insya Allah kita salah satu yang paling kompetitif daerah sini. Lokasinya juga bagus untuk kos-kosan, makanya ya mungkin lebih cepat diserap, cepat diterima. Nah ini khusus untuk putri ya Pak? Kalau yang kita tempatin sekarang ini khusus untuk putra justru. Jadi putra. Kita bagi 2 shift, dua deretan, yang hadap sana ini khusus putra, yang ada sebaliknya khusus putri. Oh jadi ini khusus putri. Putra. Oh iya. Oke, kemudian alhamdulillah yang sudah serah terima berapa unit sih? Dari total 7 yang sudah laku itu yang serah terima berarti 5 ya. Oh 5. Sisanya 1 lagi nih konsumennya Pak Tatang juga insya Allah akhir bulan ini. Kemudian yang terakhir itu di November, insya Allah November. Oh jadi insya Allah sih tahun ini ya? Tahun ini yang 7 unit selesai ya, jadi kewajiban developer yang 7 unit sudah alhamdulillah selesai. Tinggal yang sisa kita baru pasarin lagi, ini aja yang belum. Oke. Berarti 7 unit sudah terjual, sekarang ada sisa 1 ya Pak? Ya ini sebenarnya 2 kafling. Oh 2 kafling. 2 kafling tapi kita pasarin dalam satu bangunan yang lebih besar ya. Kalau dulu tipe standarnya itu bangunan 200, ini berarti bangunannya 400. Jadi 400 persegi, 20 kamar jadinya. 20 kamar persis. Plus ada kios ya kalau saya. Ada kios juga, jadi dia pembeli nanti bisa pilih ya, bisa 18 kamar plus 2 kios, atau 19 kamar 1 kios, atau mau 20 kamar semua bisa. Gitu. Jadi bisa pilihan ya. Iya. Mau 18 kamar plus 2 kios, betul. Atau mau 19 kamar plus 1 kios, atau mau kamar semua bisa juga. Kamar semua berarti 20 kamar lagi 20 kamar ya, alhamdulillah. Ini memang cukup laris ya. Kemudian, yang sudah serah terima itu, ini kadang-kadang ada yang nanya nih dari pertanyaan konsumen. Saya nggak mau ribet Pak, pengelolaan ini gimana ya? Pasti yang pertama kali tanya itu adalah pengelolaan. Ya. Pengelolaan rumah kos tuh ribet apa enggak? Jadi misalnya saya punya duit nih, daripada nganggur di bank gitu ya, mendingan diinvestasikan ke kos-kosan. Dan dia nggak mau terlalu ribet gitu Pak. Sistem pengelolaan di sini tuh yang bisa ditawarkan ke konsumen ada berapa opsi Pak? Ya, jadi kalau soal pengelolaan kos-kosan ya, makanya saya bilang kos-kosan ini investasi yang cocok banget, terutama untuk orang yang baru mulai bisnis, yang mungkin nggak punya banyak waktu untuk mengelola bisnis lain, karena memang dia pengelolaannya sederhana sekali. Jadi kalau kita bandingin dari sisi pendapatan misalnya dibandingin dengan nominal investasi yang sama ya, dia investasi di bentuk lain di pom bensin misalnya, kita bisa bersaing dari sisi pendapatan, BIP dan segalanya. Cuman bedanya yang mengelola pom bensin itu rumit, butuh karyawan banyak, perubahan aturan, stok dan lain-lain. Kalau kos-kosan relatif simpel, sederhana. Bahkan orang nggak perlu skill khusus ya. Apalagi yang udah pernah punya kos-kosan tuh pasti tahu. Contohnya kita salah satu konsumen yang ada di sini, yang ngambil di sini, dia sebelumnya udah pernah punya kos-kosan. Dia tahu ngelola kos-kosan nggak rumit. Ya udah, dia udah tahu salahnya, cukup dengan 1 karyawan pun kos-kosan bisa jalan gitu dengan baik. Dia juga nggak ribet. Bahkan jarang kesini nih, kayaknya udah berapa bulan nggak pernah datang. Mungkin karyawannya aja yang ngecek segala macam, bisa berjalan dengan baik. Nah, pun demikian, kalaupun investor atau pembeli kos-kosan ini nantinya tetap dia ngerasa kayaknya kalau ngelola sendiri saya nggak punya waktu segala macam, kita punya opsi, kita yang ngelola. Jadi kita cuman just nominal sekian, hanya dari kamar yang terisi aja, dan itu udah bersih semuanya, udah include kebersihan, keamanan, bulanan wifi, kemudian maintenance, kalau ada lampu yang rusak dan segalanya kita semua yang handle, termasuk marketing untuk penyewaannya juga kita yang handle. Kita cas sekian ratus ribu ya sebulan, dia terima bersih, dan itu relatif sangat kompetitif lah. Harga maintenance kita atau harga state management kita
kompetitif. Jadi tadi ada opsi yang pertama yang kos-kosan yang sana itu dia hanya naruh satu pegawai ya. Iya, Satu dia pegawai, beli unit, kemudian dia cari satu pegawai udah untuk bisa bersih-bersih gitu ya, jalan, untuk bersih-bersih. bersih-bersih. Oh gitu ya. Opsi yang kedua itu bisa kerjasama dengan developer. Betul. Jadi kalau kerjasama dengan developer itu di casnya hanya unit yang terisi aja, hanya dari kamar yang terisi. Dan itu udah berikut apa aja? Semuanya udah keamanan, kebersihan, wifi, maintenance gedung. Kecuali kalau listrik kan masing-masing ya. Kalau listrik masing-masing kamar yang bayar. Dan itu udah include listrik utamanya juga, listrik selasar apa udah include di service charge ini. Berarti lebih kayak sih kalau orang sibuk kayak mending opsi yang ya, itu betul, ya. betul. Tinggal apa namanya? Ya udahlah nggak mikir, tinggal terima transferannya. Iya, opsi bagus loh. Oke, nah itu. Nah, kalau misalnya ada opsi lagi beberapa ada yang pakai mami kos contohnya ya kan banyak ya, ada Rukita, ada contohnya ada mami kos. Nah, itu mami kos itu setahu saya potongannya 13%. Menurut saya itu berikut dia jasa masarin, kemudian bersih-bersih sama nyewa. Belum keamanan, belum wifi. Ya, kalau kita udah all in semua insya Allah. Nah, nanti untuk harganya lebih detailnya silahkan tanya-tanya di kolom ini ya, di komentar atau di nomor telepon ini. Kemudian di sini saya sudah jelas semuanya. Pasarannya memang bagus ya Pak, dekat dengan kampus. Katanya ada unit yang akan dipasarin lagi. Ya, jadi extension ya. Kalau ini kan kita ada di Jalan Joglo. Ada tambahan 2 unit lagi di Jalan Koja Raya. Jalan Koja Raya. Jadi kalau yang di Jalan Joglo ini aksesnya paling dekat itu pintu vokasi UI. Vokasi UI yang ini. Iya, yang ini. Kalau yang di Koja sana itu dia bisa dua, bisa ke vokasi, bisa ke pintu kutek UI. Oh. Jadi kurang lebih ada di tengah-tengah antara pintu kutek dan vokasi lah. Oh, berarti kalau lihat dari strategis kayaknya lebih dekat sana ya? Yang karena sana, ada 2 itu tadi ya? Iya, bercabang 2 dan lebih apa ya? Lebih banyak orang lalu lalang ya. Lebih banyak orang lalu lalang juga. Kalau di sini lebih tenang. Kalau di sana lebih banyak orang lalu lalang. Nah itu kita konsepnya sama ya, sama persis seperti di sini, desainnya, fasadnya pun sama, ukuran kamar kurang lebih sama, furniturnya juga sama. Yang membedakan jumlah kamarnya aja di sana 2 unit itu yang tinggal yang 15 kamar dan 18 kamar. Oh, ada 2 opsi. Jadi yang di Jalan Koja Raya ya, Koja Raya ada 2 unit itu bisa opsi di berapa kamar? 15 kamar dan di 18 kamar. Nah, yang sana itu khusus putra atau putri? Yang di sana boleh putra, boleh putri, tapi nggak boleh dicampur. Dalam satu gedung, kalau putra ya putra aja, kalau putri ya putri aja. Kalau putra aja, kalau putri. Itu tergantung pemilik ya? Tergantung pemilik. Mau disewain ke khusus putri atau putra gitu ya? Iya. Dan itu tidak boleh dicampur. Nah, kita mungkin cerita sedikit tadi soal nggak boleh dicampur. Jadi sebenarnya memang konsep awalnya ini komplek kos-kosan yang ada nilai syariahnya. Jadi kalau ke pemilik kos-kosan itu kita minta komitmen kalau satu nggak boleh ada dicampur ya. Kalau yang areanya kita spesifikan nih area khusus putra, berarti nggak boleh ada putri yang masuk. Kalau area khusus putri berarti nggak boleh ada putra yang masuk. Kemudian kita minta komitmen pemilik kos-kosan juga nggak ada minuman keras, nggak ada narkoba di dalamnya. Gitu. Jadi konsep ini yang kita mintakan ke setiap pembeli kos-kosannya paling nggak comply dengan 3 aturan ini, termasuk yang di Koja sana. Kalau yang di Koja sana kita nggak buat blok khusus laki-laki dan perempuan ya. Jadi si pemilik di antara 2 unit ini bebas, dia mau bikin laki-laki boleh, mau bikin perempuan boleh, yang nggak boleh dicampur. Iya, karena memang yang sana itu langsung hadap ke jalan ya. Ya betul. Jadi lebih open ya, kalau mau dibikin blok-blok gitu agak lebih sulit juga lah, nggak seperti di sini. Karena memang di sekitar sana tadi saya lihat ada sampingnya udah ada kos-kosan juga ya. Udah ada, memang area sini kos-kosan semua sih. Ini area kos-kosan, jadi kalau ketemu rumah tinggal malah aneh di sini. Ngapain rumah tinggal di sini? Iya. Nah, untuk pasaran kos
di sini itu berapa Pak besaran mahasiswi? Kalau sewanya itu ya dengan spek yang seperti kita, jadi spek kamar kita kan relatif tinggi ya. Kita udah ada AC di dalamnya. Udah include ya? Udah kamar mandi dalam, terus furniturnya juga relatif lengkap. Di kita udah ada tempat tidurnya, spring bed, kemudian meja belajar, ada lemari gantung. Dengan spek yang standar seperti ini minim-minim di 1,8 sampai 2 juta per bulan untuk disewakan gitu. Harusnya sih by default ya sebenarnya di 2 juta ya, tapi kita anggaplah kalau yang lebih pesimis ya mungkin ambil di 1,8 paling tidak gitu. Itu insya Allah tersewa. Karena yang sini pun 2 juta ya? Ya itu malah udah penuh juga, yang lama itu udah penuh. Dia di 1,8 ya, karena dia awal bukanya itu pas baru selesai pandemi, mungkin masih takut-takut ya naruh harga ini 1,8 dan penuh terus. Jadi ada yang kosong udah masuk lagi, ada yang kosong masuk lagi gitu. Gitu. Nah di Koja pun saya kira pasarannya kurang lebih sama ya kayak gitu, luas kamarnya juga kurang lebih sama, jadi range harganya udah ketahuan. Ini kamar itu berapa sih Kak ukuran kotornya? Hampir 4x3 ya, tepatnya itu 4,2 kali 2,7 sebenarnya. Hampir 12 ya? Iya hampir 12. Itu udah include kamar mandi dalam ya? Kamar mandi dalam, furniturnya ada tempat tidur, meja belajar, lemari gantung, kemudian opsional kalau mau tambah lemari besar juga bisa. Bahkan kalau mau modif furniture nggak mau tempat tidur yang single, maunya yang double misalnya, bisa juga kita akomodir. Cukup menarik banget. Nah itu aja penjelasannya, jadi tadi sangat cukup jelas ya mengenai lokasi, kemudian pengelolaan, sewanya berapa, itu tadi sudah jelas banget Pak. Dan sekarang bagi Bapak Ibu semua berarti tinggal 3 unit ya Pak ya? Tinggal 3 unit. Satu yang 15 kamar di Koja, satu 18 kamar di Koja, satu 20 kamar. 20 kamar. Tinggal 3 unit ini. Lokasinya dekat gerbang kampus Kutek ya sebelah sini. Vokasi. Iya, dekat gerbang Vokasi. Vokasi yang ini, yang di Kahfi 3 itu dekat dengan Vokasi, satu lagi Kutek di tengah-tengah posisinya. Harganya masih bersahabat karena masih promo nih. Silakan jika tertarik untuk mempunyai investasi kos-kosan yang tanpa ribet, silakan hubungin kontak di bawah ini. Oke, terima kasih. Itu aja Pak Fahad. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian ngevlog dari apartemen kos dekat kampus UI. Masih ada 3 unit lagi sisa. Ada yang pilihan 20 kamar, ada 1 unit, ada yang 15 kamar, ada yang 18 kamar. Harganya masih terjangkau. Lokasinya strategis, hanya 500 meter. Gak nyampe kayak 500 meter ya, 300 meteran dari sini ke gerbang kampus belakang ke Vokasi. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.